Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran membaca lanjutan di sekolah dasar. Pada kelompok-kelompok sebelumnya tentu sudah dijelaskan mengenai apa itu membaca lanjutan. Ya, membaca lanjutan adalah keterampilan membaca yang diajarkan kepada anak setelah anak tersebut memiliki keterampilan melek huruf yang diajarkan pada membaca permulaan. Membaca lanjutan ini biasanya diajarkan kepada anak kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar. Pada membaca lanjutan ini, siswa dituntut untuk memahami apa yang dia baca, bukan hanya sekedar membaca. Membaca lanjutan ini sering dikaitkan dengan membaca pemahaman. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam membaca pemahaman atau membaca lanjutan ini. Teknik yang pertama ada teknik membaca dalam hati dan teknik membaca nyaring. Teknik membaca dalam hati menuntut keaktifan ingatan dan penglihatan, sedangkan pada teknik membaca nyaring, selain menuntut adanya keaktifan ingatan dan penglihatan, juga menuntut keaktifan suara dan pendengaran. Keterampilan membaca pemahaman yang baik tidak bisa diperoleh oleh siswa secara langsung, melainkan harus melalui pembelajaran dan pembiasaan membaca pada diri anak. Keterampilan membaca pemahaman yang baik bisa dilihat melalui evaluasi pembelajaran membaca. Evaluasi pembelajaran membaca adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menilai perkembangan hasil belajar siswa dalam membaca. Ada beberapa jenis evaluasi pembelajaran membaca yang bisa dilakukan. Yang pertama, ada tes pemahaman kalimat dan ada tes pemahaman wacana. Tes pemahaman kalimat biasanya dilakukan kepada siswa yang kurang lancar dalam membacanya. Guru bisa menyajikan gambar, kata, frasa, atau pilihan jawaban. Sedangkan pada tes pemahaman wacana, guru bisa melakukan dalam bentuk tes pilihan ganda, tes uraian singkat atau uraian terbatas, tes lumpang, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami memilih evaluasi pembelajaran membaca lanjutan di sekolah dasar dengan menggunakan tes pemahaman wacana dalam bentuk tes uraian terbatas. Berikut simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap dijaga kesehatannya ya. Dengan cara olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan, dan makan makanan yang bergizi. Gimana? Udah pada sarapan belum anak-anak? Oh, ada yang belum? Kenapa belum sarapan? Sarapan itu penting ya anak-anak, supaya kalian tetap fokus dan tetap semangat dalam belajar. Ya sudah, yang belum sarapan, boleh beli sarapan dulu. Tapi nanti ya di jam istirahat. Nah, baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang mana telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, KM, boleh dipimpin membaca doanya ya. Baiklah, pada pelaksanaan hari ini kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran membaca tingkat lanjut. Jadi, Bapak akan memberikan sebuah teks. Bapak akan meminta kalian membacanya dalam waktu 3 menit. Bacanya di dalam hati saja ya anak-anak. Kalian pahami isi teks tersebut. Kemudian, Bapak akan membagikan sebuah soal evaluasi yaitu berupa soal uraian. Sebelum saya bagikan teksnya, kita tepuk semangat bareng-bareng dulu ya anak-anak, supaya belajarnya lebih semangat lagi. Baiklah anak-anak, bareng ya. Tepuk semangat. Semangat, aye. Oi, semangat. Gimana anak-anak? Sudah pada lebih semangat lagi? Bagus. Baiklah anak-anak, kita mulai saja ya. Sekarang Bapak akan membagikan sebuah teks. Teks ini kalian baca dalam waktu 3 menit. Bacanya dalam hati saja. Tidak boleh menggerakkan mulut dan tidak boleh menggerakkan telunjuk tangan kalian. Itu untuk melatih keterampilan membaca lanjutan kalian ya anak-anak. Baiklah, Bapak akan bagikan.
Baiklah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Bapak akan mengumpulkan kembali teks yang tadi kalian baca. Baiklah, bagaimana anak-anak? Tetap semangat? Bagus. Sekarang, Bapak akan membagikan sebuah kertas evaluasi berupa soal uraian. Kalian yang jawab jujur ya anak-anak. Tidak boleh menengok kanan kiri dan tidak boleh kerjasama dengan teman sebangkunya. Bapak bagikan. Baiklah anak-anak, waktu menjawab sudah habis ya. Bapak akan mengumpulkan kembali kertas evaluasi. Baiklah, Bapak akan periksa terlebih dahulu ya anak-anak. Baiklah anak-anak, kita bahas jawabannya bareng-bareng ya. Gimana anak? Jawabannya gampang kan? Gampang dong. Baiklah. Jawaban nomor 1 apa anak-anak? Benar. Evan gemar membaca buku dan membaca puisi. Nah, jawaban nomor 2. Ada yang tahu jawaban nomor 2 apa aja? Ya, kalimat utamanya yaitu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sekolah mengadakan lomba baca puisi. Pikiran utamanya apa anak-anak? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu. Jawaban nomor 3 apa anak-anak? Benar. Evan rajin berlatih membaca puisi dan rajin bertanya. Untuk kalian yang jawabnya hanya berlatih membaca puisi, tidak apa-apa, Bapak kan anggap benar. Jawaban nomor 4 apa anak-anak? Bayu sebagai juara ke-3, betul. Juara keduanya yaitu siapa? Dona. Dan juara pertama yaitu Evan. Benar sekali. Sekarang jawaban nomor 5. Ada yang tahu nomor 5 jawabannya apa? Karena Evan giat berlatih sehingga mampu membaca puisi dengan penuh penghayatan. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah anak-anak. Melihat hasil jawaban kalian, Bapak dapat mengambil kesimpulan bahwa kalian telah memiliki keterampilan membaca tingkat lanjut. Tingkatkan lagi anak-anak, jangan malas membaca dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu, Bapak minta baca-baca buku mengenai materi pertemuan kita selanjutnya ya anak-anak. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kegiatan simulasi evaluasi membaca lanjutan di tingkat SD yang telah kita saksikan bersama tadi. Guru memberikan teks kepada siswa untuk dibaca. Teks yang dipilih tersebut telah diukur tingkat keterbacaannya melalui grafik Geiger. Dari hasil pengukuran, dapat diketahui bahwa teks itu dapat dibaca dan sesuai untuk anak kelas 5 SD. Karena pengukuran tersebut sifatnya masih perkiraan, jadi jawaban dari pengukuran itu dapat dikurangi 1 atau ditambah 1, sehingga teks masih dapat dibaca oleh anak kelas 4 SD dan anak kelas 6 SD. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca teks tersebut selama 3 menit. Dari mana kita mengetahui bahwa waktu yang diperlukan untuk membaca teks tersebut kurang lebih adalah 3 menit? Dari sini, kami melihat ada salah satu artikel dari Iswara yang menyebutkan bahwa anak SD, khususnya anak kelas 4 SD, itu sekurang-kurangnya harus mampu membaca teks 75 kata per menit. Dari teks tersebut ada 233 kata, sehingga teks tersebut dapat dibaca dengan waktu kurang lebih 3 menit. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca teks dalam hati. Mengapa harus membaca di dalam hati? Karena membaca di dalam hati merupakan salah satu jenis membaca lanjutan. Dengan membaca dalam hati, diharapkan siswa mampu menangkap isi atau pesan yang ada di dalam teks dan mampu memahami isi teks
tersebut. Selain itu, saat siswa membaca teks, guru juga dapat melihat kesalahan-kesalahan apa saja yang dibuat oleh siswa saat membaca teks tersebut. Misalnya, jari siswa yang menunjuk teks saat membaca, atau adanya gerakan bibir siswa, atau adanya gerakan kepala yang dilakukan oleh siswa. Nah, hal ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan pembelajaran membaca selanjutnya. Setelah itu, guru memberikan soal kepada siswa. Soal ini berisi 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini membutuhkan jawaban uraian. Mengapa dipilih jawaban uraian atau soal yang memerlukan jawaban uraian? Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan soal uraian ini, siswa diharapkan lebih kreatif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Meskipun nantinya guru mungkin pusing atau bingung saat menilai jawaban siswa karena bisa saja jawaban siswa sangat beragam. Tetapi di sini kami memilih soal uraian untuk melihat bagaimana kreativitas siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tetap sesuai dengan konteks yang dimaksud. Soal uraian ini diarahkan agar siswa bisa mengungkapkan dan mengutarakan apa saja pesan atau makna yang ada di dalam teks, apa saja hal-hal yang ia dapat di dalam teks, dan dia bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai teks tersebut. Setelah siswa selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian siswa mengumpulkan lagi jawaban kepada guru. Nah, setelah itu barulah guru mengevaluasi atau menilai jawaban siswa. Sebelumnya, guru diharapkan telah membuat suatu kunci jawaban. Dari situ, guru bisa melihat kesesuaian jawaban yang diberikan oleh siswa dengan kunci jawaban yang telah dia buat. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa bisa saja jawaban dari siswa itu beragam, bahkan sangat beragam. Guru itu harus mampu melihat kata kunci yang sesuai dengan konteks yang dimaksud. Sehingga di sini penilaiannya, apabila siswa menjawab benar, maka akan diberi poin 2. Apabila ada kurang tepat dari jawaban yang diberikan oleh siswa, maka nilai yang diberikan adalah 1. Dan apabila siswa salah atau bahkan tidak menjawab pertanyaan, maka siswa akan diberi nilai 0. Jadi, apabila siswa mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar, siswa akan mendapatkan poin 10. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.